Ada quote yang saya bilang ketika saya ngomong sama Corbusier, kenalilah dirimu. Kematian adalah kenikmatan abadi, kata Socrates. Ya pulung itu, kenalilah diriku. Memulung adalah kenikmatan abadi. Nah, pemulung kenapa saya anggap sebagai penyelamat dunia? Barang-barang yang sudah tidak dipakai, dibuang, diambil oleh mereka untuk memperpanjang kehidupan benda-benda itu, kardus, plastik, dan sebagainya itu. Makanya ada kelompok penggemar lingkungan yang menciptakan 3 RE, ya mas, reuse, reduce, recycle. Pernah dengar? Itu kan memperpanjang hidup kardus, memperpanjang plastik dan sebagainya. Penyelamat dunia harusnya, tapi mereka adalah kelompok masyarakat yang paling bawah. Saya tambahi quote itu menjadi 4. Relocation, pindah dari sampah ke tempat pooling tempatnya. Jadi kalau di sini biasanya 10 hari sekali barang yang saya kumpulkan itu nanti diambil orang. Tapi waktu mereka nimbang barang, saya nggak ngelihat, saya percaya sama orang. Kalau dia nggak mau dipercaya itu bukan urusan saya. Nimbang berapa, dia bilang saya dapat berapa. Kadang-kadang ya seminggu 200, seminggu 150. Tapi orang-orang yang simpati sama saya di jalan, ya, itu ada yang ngasih 100.000 baju, sarung, itu di kantong saya ini duit ini. Duit dari kumpulan, tapi saya nggak kumpulkan cuma buat buku. Ini simpenan saya untuk kapan-kapan menolong orang. Ada mahasiswa butuh apa? Buku, nih saya kasih 1 juta. Jadi saya nemunya kayak apa? Punya kayak nemu ya saya kembalikan pada. Kemarin orang Singapura beli buku saya hampir 1 juta. Dilebihin, ini buat Anda 1,5 juta. Terus orang dari Bali, ini sesudah tahun baru saya mau diundang bicara di Bali. Juga gitu, ngasih uang 1,5 juta. Di samping buku yang dibeli, lain lagi itu bukan pendapatan dari buku tuh. Menghargai atau apa ya, simpati pada pekerjaan sebagai pemulung. Saya nggak ngomong sama istri, nggak ngomong sama anak. Mereka punya penghasilan sendiri. Tapi mereka tadi itu kok celana saya diganti tanpa tahu saya, jadi tahu ada duit. Nah, itu ceritanya begitu. Jadi saya kaya dari bantuan orang. Jadi ya akan saya kembalikan kepada masyarakat dengan cara saya sendiri. Bukan pada pengemis, tapi mereka yang berusaha untuk maju. Suatu kali ada wanita pakai rok pendek itu kumal, pakai jas, pakai kacamata tebal di Pintu Pasar. Gini sama saya. Nah, saya bilang, Bu, saya itu pemulung, Bu, jangan minta sama saya. Terus dia duduk di depan Kidul Pasar, tahu mas apa itu? Perapatan Kidul Pasar. Ada toko sepatu, tahu? Yang sebelah kulon tuh loh. Dia ngumpet di situ, saya intip dari belakang. Ngeluarin duit dari sini merah semua. Enak jadi pengemisnya, lebih kaya daripada yang kerja. Ya itu bagaimana? Itu karena kalau menurut saya istilah sadakoh itu, bantulah orang miskin. Dipakai oleh orang-orang yang malas untuk cari makan. Padahal agama bukan begitu mengajarkannya. Nah, kalau saya tadi udah bilang itu dharma, kalau berbuatlah dharma. Itu ajaran dari Buddha. Buddha itu bukan agama, itu ajaran tentang lingkungan. Kalau berbuatlah dharma dan Anda akan dibimbing dharmamu sendiri seumur hidup. Saya kira itu sekian, tapi sekarang siapa yang mau tanya sama saya akan jawab. Begini Mbak, Mbak Sus tidak merasa rendah diri sebagai seorang dokter memulung gitu? Ya saya bangga kok. Ya. Kenapa rendah diri? Kenapa? Orang lain naik motor bobrok malu, saya motor malu, saya bangga. Ada kewer. Kalau malam saya terbang sendirian, nggak ada. Saya bangga kok. Belum tanya jawab Mbak, ada satu mungkin ini penting juga. Kalau Pram kan di Gul Pak ya, di penjaranya? Enggak, Pulau Buru. Di Pulau Buru. Lain di Gul sama Pulau Buru. Nah, sebagai saksi hidup pada masa banyak orang di penjara, itu melihat revolusi Indonesia seperti apa? Apa? Revolusi apa? Indonesia sebagai saksi hidup kan. Gambarannya seperti apa? Indonesia revolusinya termasuk aneh di dunia. Ada nggak revolusi yang lahir dari sumpah?
Indonesia lahir kan dari Sumpah Pemuda. Tadinya Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, terus Revolusi 45. Menang. Sesudah itu baru yang namanya mempertahankan revolusi itu sendiri. Waktu kita revolusi nggak ada masalah, nggak ada yang mati, nggak ada yang lecet. Jadi Indonesia juga termasuk aneh lahirnya dari sumpah. Ada nggak coba sebut di dunia lain negara lahir karena sumpah? Sumpah Pemuda dimulai 28 Oktober. Kalau menurut saya begitu, orang lain silakan aja. Tinggal percaya apa enggak. Ya kalau Anda mengkritik bahwa itu salah ya bikinlah. Saya senang dikritik, Pram juga senang kritik tulisan saya juga gitu. Tapi saya minta syarat, Pram nggak minta syarat. Bikin lebih baik dari saya, baru benar itu. Jangan cuma KGB, tahu KGB? Kritikus gede bacot. KGB pada sindirannya dari komunis gaya baru yang dibuat oleh Taufik Ismail. Salah besar itu. AID ditangkap dan dibunuh di Jogja. Kalau semua yang jawab berarti PKI. Saya tahu persis di mana AID ditangkap. Di Solo. Karena apa? Yang menyembunyikan itu adalah mertua saya, seorang miliuner, ketua PKI Jawa Barat. Saya samarkan namanya Fontaine, Jerman. Saya samarkan itu. Nanti kalau anak buahnya atau cucunya nanti nuntut saya lagi. Fontaine namanya. Oke Mbak, mungkin ini ya biar puas teman-teman bisa, saya kira sudah memberi informasi sangat banyak ya tentang inti dasar dari komunis gitu kan. Yang sekarang cuma dua kata aja, ya kan? Orang yang kepingin hidup dari tenaganya sendiri, itu loh yang utama. Tapi ternyata banyak orang fobi terhadap. Nah iya, nggak baca tapi dengar. Budaya benar di Indonesia membudaya. Dengar itu dipakai alasan. Dan budaya itu kan cepat sekali. Biasanya kalau Anda ngirim sesuatu dikurangi. Kalau ngirim berita ditambah-tambah. Ngirim uang dikurangi. Kalau ngirim berita yang jelek-jelek ditambahi. Gitu. Itu budaya mau diapakan. Makanya kalau Anda jadi mau generasi muda yang mau berubah, pacarilah Sulami. Oke. Beri aplaus dulu nggak basis? Ada. Nah, ini dibuka rame-rame. Ayo Mas. Ini dibuka aja bareng-bareng. Makan bener nggak di rumah nggak ada yang makan soalnya. Silakan. Saya juga nggak habis. Sahabat-sahabat, ada yang mau langsung berdialog, bertanya? Silakan, tanya apa saja. Monggo. Ya. Satu-satu aja biar nggak perlu dicatat. Iya, langsung aja. Apa? Kan perkenalan dulu, nama saya Anissa dari Solo, Sukoharjo. Oh, Sukoharjo. Kemarin pameran di sana, Mbak. Ada 33 kota yang ikut. Dari perpustakaan Blora minta pameran di sana. Saya bawain gambar Pram. Lihat nih nggak di sana, Sukoharjo? Hah? Saya nggak tahu, pokoknya di sana bawa satu kardus, terus saya bawain buku gambarnya Pram itu. Di situ ada quote-nya. Yang mengatakan begini, my mind is cannot be imprisoned. Jadi ide saya tidak bisa diberangus. Tahu-tahu laku cuma 2. Berat banyak-banyak cuma laku 100. Ya kemampuannya begitu. Di Sukoharjo ya. Tempatnya siapa itu? Yang orang Yaman itu siapa, Mbak? Nah ya silakan tanya apa. Kita di sini juga belajar pemikiran Islam Nusantara ya? Ya. Di Bandung ada Sekolah Tinggi Nusantara. Itu yang dirikan NU ya. Di Bandung saya disuruh bicara kok Nusantara. Sekolah Universitas Islam Nusantara. Di sana itu, saya diundang ke sana itu. Apa? Nah ini kan Mbak Sus, saya berkesempatan. Jangan Mbak, Bro. Bro ya. Malah lupa yang mau ditanya. Diganggu terus.
sama Brosus ya. Hati-hati loh, kepencot loh. Hah? Kan sebagai saksi apa namanya perkembangan Indonesia gitu. Gini, saya mau tanya sama Brosus ini diketawain terkait bagaimana pandangan atau bagaimana penilaian Brosus sendiri ini tentang oleh apa namanya tentang orang-orang yang ingin menjadikan Indonesia itu sebagai negara khilafah. Apa itu khilafah? Negara khilafah itu negara yang Dijajah orang lain. nggak ada orang lain selain Islam. Oh. Nah, padahal apa namanya di Indonesia sendiri ini Islam itu masuk, padahal Indonesia itu udah punya peradaban. Sebelumnya, Ya, sebelumnya. kejawen paling enggak. Ya, makanya itu. Terus habis itu kata pemikir Islam, salah satu pemikir Islam, Azumardi Azra itu atau pemikir Azumardi Arza, Ya. rektor ya. Iya, itu bahwa Islam Nusantara atau Islam Indonesia itu tuh merupakan Islam yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Jadi sebagai jalan tengah, nggak kayak orang-orang yang punya pemikiran bahwa Indonesia itu akan dijadikan negara ke Arab-Araban atau negara Islam, negara Islam gitu. Padahal kita tahu di sini di Indonesia itu berbagai macam agama pun ada di sini. Kalau seumpamanya di Indonesia sendiri ini berdiri negara Islam atau kayak negara-negara Islam yang di Timur Tengah itu, apa enggak terpecah belah? Nah, maka dari itu saya bertanya kepada Bro Susilo itu tentang penilaian sama pandangan Bro Sus sendiri terhadap orang-orang yang punya pemikiran khilafah Islamiyah di Indonesia. Ya kalau menurut saya itu dia juga idealis itu. Nggak mungkin. Indonesia itu sebelum Islam sudah ada agama yang lain. Islam masuk Indonesia baru abad berapa? Islam sendiri ketinggalan dari Kristen aja 6 abad. Padahal tiap bangsa dulu sudah punya peradaban sendiri. Jadi itu ya idenya sih bagus, tapi ya positif, negatif, atau objektif apa tidak, itu aja. Kalau mungkin negara Islam itu sudah bukan cuma Azumardi Asra ya, tapi juga Kartosuwiryo itu sudah dari dulu. Padahal itu muridnya, gurunya sama, Soekarno, Semaun. Kartosuwiryo itu sama gurunya, yaitu HOS. Ya pemikirannya sendiri mereka itu, Soekarno menciptakan Nasakom kan dari situ. Nasionalisme, agama, dan apa itu? Kom. Salahnya Soekarno pakai kom ini. Harus disamarkan 3 kekuatan pilar Indonesia itu ini. Jangan kom. Karena Indonesia udah trauma dengan kom itu. Itu loh ceritanya. Kalau Anda teliti peristiwa Madiun, ya, siapa tokohnya, Mas? 3. Musa? Alimin? Bukan. Amir Syarifuddin, bekas Perdana Menteri. Yang ketiga siapa? Jenderal Sumarsono. Musa mati di Brontong. Amir Syarifuddin ditembak di Ngalian, Solo. Kemana Sumarsono? Jenderal Sumarsono. Kemana? Diselamatkan oleh Soekarno. Padahal Musa ketika datang dari Eropa terus mendarat di Ngepeh ya, Madiun, langsung lapor sama Soekarno. Kok berontak itu dari mana? Sesudah Renville yang dipimpin oleh siapa? Amir Syarifuddin. Amir sampai dulu itu musuhnya Hatta. Karena dulu Amir Syarifuddin itu Islam, itu masuk Katolik. Apalagi orang tuanya agak sinting. Dia waktu ditangkap Jepang mau dihukum mati itu digantung kakinya, Mas. Di penjara itu. Santai aja dia baca Shakespeare. Coba, orang mau dibunuh kok santai saja. Nah itu. Ini jadi semua itu sahabatnya Soekarno. Bagaimana mungkin itu Soekarno membasmi peristiwa Madiun? Itu yang punya rencana terus terang aja itu Hatta. Hatta itu orang terpandai Indonesia di Belanda, mau jadi anggota DPR Belanda. Diperingatkan sama Soekarno, kamu mau berjuang untuk siapa? Untuk Belanda apa untuk Indonesia? Jadi kalau kita ingat sejarah ya, Montanelli itu penulis sejarah ketika peristiwa pemberontakan
budak Spartacus di Roma. Pernah dengar? Itu Montanelli menyimpulkan satu kalimat cuma. Budak yang budak yang cerdas berbahaya buat kekuasaan. Ngerti ya? Itu dipungut oleh Belanda. Orang-orang Indonesia yang pintar semua disekolahkan ke luar negeri. Bukan untuk jadi pintar, bukan untuk jadi budaknya. Jadi Hatta, Syahrir, segala macam itu bukan untuk memerdekakan, tapi jadi budaknya Belanda. Contoh aja peristiwa Linggarjati. Indonesia sudah kalah di dalam diplomasi dunia. Oleh siapa? Oleh Syahrir. Jadi sebenarnya itu kelompok-kelompok yang guritanya Belanda. Bukan pejuang. Ada apa? Ada tamu lagi. Oh iya. Ya gitu Mbak. Jadi sebenarnya idenya boleh, tapi tidak ngerti sejarah dia. Bali bisa ditaklukkan Islam enggak? Dia udah punya budaya sendiri. Coba Mbak. Kalau memang idealis, apa mereka juga nggak memikirkan bagaimana nanti ke depannya, apa nggak terjadi perpecahan gitu? Ya malah jadi hancur lebur. Terus terang aja, saya waktu kuliah di Bogor, dapat tugas dari pemerintah kota Bogor untuk ngepong Kartosuwiryo. Tahu Kartosuwiryo? Waktu itu sembunyinya di Gunung Salak atau di Gunung Pangrango. Gunung Salak dikepung 60.000 orang, pagar betis. Saya ikut. Sudah saya tulis tapi belum pernah saya publikasi. Dikepung, hari pertama bawa, hari kedua naik, hari ketiga bawa cuma lontong. Coba kita nggak dikasih tahu bawa apa. Lontong satu hari ya basi, 2 hari kelaparan kita itu di atas. Dibantu oleh masyarakat itu kemudian. Ya nasi biasa sama lompong. Tahu lompong? Sales. Jadi kayak gitu. Jadi saya pernah ikut di mana-mana itu ada saya itu. Kartosuwiryo nindas ikut. Saya punya album tentang Kartosuwiryo yang ditembak mati itu di Pulau Ubi kan, Pulau Seribu. Yang nembak bukan Soekarno, tapi Kodam Jaya. Bukan perintah Soekarno itu. Lalu sahabatnya sendiri kok. Walaupun bertentangan ide kan, tapi manusia kan. Apalagi kalau Anda tahu Soekarno itu ngeri lihat darah. Walaupun anaknya banyak, ketika istrinya melahirkan dia nggak mau tahu. Betul. Soekarno itu ngeri lihat darah. Itu sahabatnya sendiri. Itu Kartosuwiryo kan satu perguruan AOS itu. Ceritanya Mbak. Jadi kalau menurut saya itu ya ide bagus, tapi objektif apa enggak. Sesuatu diwujudkan itu melalui suatu penelitian yang dalam. Sekarang kita ambil, pernah dengar nggak yang namanya Krishnamurti, seorang guru besar dari India itu. Apa katanya? Hidup itu cuma fakta dan kenyataan. Sisanya itu cuma omong kosong. Pernah dengar Descartes, filsuf Prancis. Semua yang keberadaan harus diragukan. Kalau Anda begitu lihat ini manis, nggak bergerak otak Anda. Semua yang ada ini harus diragukan. Itu pelajaran yang mahal itu Mas. Saya Azumati Arja, saya kira terlalu tergesa-gesa. Sama dengan juga siapa itu yang sebelumnya, siapa namanya Pak? Rektor sebelumnya itu loh yang kemudian meninggal karena ginjal dioperasi di Cina itu loh, siapa namanya? Ajarannya lebih objektif. Siapa sih itu? Sebelum Azumati Arja itu. Siapa yang ada alirannya di Indonesia ada kok. Tapi lebih objektif gitu. Nggak ingat ya Mas siapa? Sebelum Azumardi. Ada namanya terkenal kok. Ya gitu Mbak, jawaban saya itu. Jadi itu ya ide boleh-boleh aja, tapi untuk membuat Indonesia jadi Islam is impossible. Kita itu berbagai bangsa, sekian bahasa, sekian pulau. Ya mungkin itu ya waktu misalnya pertemuan pertama di Jakarta itu. Semua ada yang mengatakan Indonesia lebih baik jadi kerajaan, ada kesultanan, ada sebagian besar milih republik. Kartosuwiryo memilih negara Islam, terus dia keluar dari sidang, terus ke Jawa Barat mendirikan Darul Islam. Gitu loh. Ada yang lain? Silahkan. Ini tanya aja. Silakan Bang ini mohon tanggapannya. Ini kan lagi rame-rame di Kediri itu apa namanya?
buku-buku PKI itu Hah? dari aparat dibersihkan Di Malang ya katanya? di Kediri, Kediri ya? Pare itu. Hmm. Yang saya tanyakan gini, di situ tuh ada salah satu buku juga yang dibredel, yaitu Benturan NU dengan PKI. Yang saya tanyakan ini, kalau saya lihat sejarah dari keluarga Mas Todi itu kan, beliau dulu kan orang NU yang aktif di NU, kemudian ke PNI. Bapak saya dulu pendiri NU di Blora. Dan aktif di PNI. Terus jadi PNI ketika Bung Karno masuk Blora. Itu masuk ketika Jepang masuk, jadi pengikut Jepang. Jadi bapaknya Pram itu seorang ultra. Terus? Yang pertama tuh, jadi secara historis sejarah kan masih ada PWNU lah katanya ya. Yang pertanyaan adalah melihat kondisi tadi ada pemberedelan buku-buku PKI, apalagi ini menjelang pilpres, tanggapan jenengan itu pripun? Itu hanya oknum aja yang kurang kerjaan. Yang lain damai-damai aja. Kenapa cuma di Kediri? Saya itu pernah diundang ke Jombang. Tadinya mau diadakan di gedung pariwisata, disiapkan panggung. Siap malam itu. Mereka masih tidur di situ para pekerjanya, Mas. Pagi-pagi dibangunkan oleh penjaga kantor. Bangun, bongkar. Nggak boleh. Kemudian ada yang nampung di kafe Sufi. Dijaga oleh intel-intel itu. Tapi yang datang lebih dari 200 malah. Di Jombang malah saya. Buku saya laris, orang-orang yang berpeci semua ketawa. Nggak ada yang marah, nggak ada yang itu. Kan kita ngomong apa adanya kok. Itu loh Mas. Jadi itu barangkali hanya ono-ono yang cuma dapat perintah saja. Gitu. Kalau menurut saya nggak perlu dikuatir. Saya juga udah dengar itu tentang di Kediri itu. Kemarin datang dari mana itu orang itu, masih tahu saya. Silakan aja kalau mau diberi beneran, saya kalau dipanggil beneran. Saya mau bicara kalau beneran dipanggil. Nah, ini saya kan kemarin waktu peristiwa ini Jokowi undercover tahu. Iya. Saya itu mau dipanggil jadi saksi yang meringankan. Karena mereka mengatakan bahwa buku itu kata pengantar di depan saya yang nulis. Terus dicetak di Pataba. Cetakan Pataba kok bentuknya dalam segi wajik. Pataba punya sendiri, lambang sendiri, T. TK bahasa Rusia kaki 3. T itu 3 itu apa? Tor. T itu Tor. Tor itu dibangun oleh 3 orang, Pram, Kusala, saya. Kok ini jadi sewajik begini? Intelnya datang sini, Mas. Yang nangkep dia itu dari Manggarai, dia bilang, Pak, saya disuruh oleh teman-teman dari Manggarai untuk mengundang Bapak Bambang bedah buku di Manggarai. Saya itu di Jakarta lebih dari 50 tahun. Manggarai itu di pinggir kali itu ada pusat pemeriksaan Jalan Guntur. Ternyata memang dia diperiksa di situ. Jadi itu cuma aja pura-pura ngentel lah gitu. Datang ke sini beli buku saya. Kan lihat ini, itunya aja udah beda. Ternyata dicetak di Jalan Lawu, Mas. Siapa yang tahu Jalan Blora? Jalan Lawu, Grojogan Ngalor itu kan ada stensilan fotokopi besar. Dicetak di situ. Dia jadi saksi, bukan saya. Kalau saya jadi saksi, Bambang sendiri datang sini. Ini ada masalah Pak dengan buku saya. Ini teman-teman lagi mengumpulkan dana untuk membela saya lewat pengadilan. Loh, berarti kamu udah ngaku salah, saya bilang. Kenapa kamu dibela oleh pengacara? Kalau kamu nggak salah, bela diri kamu sendiri. Saya kepengen Bapak jadi saksi yang meringankan. Nah, sekarang kalau Anda jadi saya, bagaimana caranya jadi saksi yang meringankan? Jawab aja, gampang. Kan Kalau saya tembak aja, nggak ada gunanya orang kayak gitu. Jadi Novanto tembak itu. Modal yang masuk Indonesia itu lebih kecil dari duit yang dibawa kabur keluar. Dipecat dari DPR, ketua DPR ya, turun jadi ketua fraksi. Masih tetap di DPR, ini manusia apa ini? Revolusi nggak kenal. Iya kan, tahun 45 belum lahir. Sama dengan Tommy. Di London itu punya lapangan golf, Mas. Sama segala kebutuhan yang lain. Hotelnya, wanitanya, semua itu berapa triliun itu. Revolusi 45 belum lahir. Kan lucu ya jadinya dunia ini. Orang-orang yang kakak saya tuh, adiknya Pram ya. Pernah ketemu waktu kesini? Belum. Meninggal 3 tahun yang lalu. Pensiun dicabut, luka tangannya. Pejuang lah. Pejuang itu kalau menurut Tan Malaka, tidak ada yang nyuruh.
tidak minta bayar, tidak minta gaji, dan tidak minta ganti rugi, itu pejuang. Bukan abdi negara. Abdi negara itu apa kasarnya? Budak, nggak dibayar nggak akan berangkat ya. Nah ini kemarin Dahlan Iskan tahu, nyembah sama kakak saya padahal sudah berbulan-bulan nggak mandi. Bukan baunya di situ tapi apa namanya itu, karisma dia sebagai pejuang yang kalah. Nangis ya. Dahlan Iskan sini saya dikasih 1 juta karena itu nemu lah ya. Saya bagi jadi 5 bungkus, 50 bungkus sembako saya bagikan ke RT sini. Jadi 1 orang 20.000 dulu, bukan sekarang 20.000 ya 2 mangkok bakso ya. Nah, dulu masih 7 bahan pokok masih bisa dibeli. Oke, saya bagikan. Yang lain, Mbak, ada yang mau bertanya lagi? Jadi gitu Mas ya, soal itu oknum aja itu. Nah, ya. Ini Pak Sus, terima kasih ya sebelumnya. Mengenai komunisme itu sendiri, memang sih komunisme sendiri mempunyai historis yang jelek ya, yang katanya apa sih, yang memberontak ulama. Nah di mata Indonesia sendiri. Nah tapi kan kalau misalnya peristiwa apa itu? Rekonsiliasi seperti adiknya Gus Dur ya, Salahuddin Wahid itu. Ya gitu. Kan katanya 10.000 banser habis ya. Iya. Nah iya. Terus kalau misalnya kita telah kan di dalam komunisme itu sendiri punya kayak wawasan yang bisa kita serap gitu, mengajarkan tentang kemandirian. Tapi pandangan Indonesia sendiri jelek terhadap komunisme itu sendiri, apakah hanya mempunyai historis yang jelek itu, apa ada lagi atau bagaimana gitu? Ya tinggal Anda mau baca apa enggak. Kalau Anda bacaannya segitu ya tetap aja segitu. Bacalah sebanyak-banyaknya. Anda nanti ngerti sendiri. Dan nggak usah orang lain, ngertilah dirimu sendiri. Belajarlah, didiklah dirimu sendiri dulu. Kalau kamu mau dihargai, juga semua yang lain masyarakat. Didiklah dirimu sendiri, bukan jadi serigala, tapi jadi manusia. Walaupun Anda pinter, Anda mendidik jadi serigala, ya Anda nggak lebih dari serigala. Nah, ya kalau pendapat misalnya Salahuddin pernah jadi ketua HAM ya. Katanya banser di Jawa Timur 10.000 yang habis. Pernah dengar ya? Tapi tahu Sarwo Edi, mertuanya SBY, dalam tempo 3,5 bulan 3,5 juta yang mati. Banser 10.000, sisanya kemana? Imbangannya itu. Jadi Mas gimana? Kalau melihat begitu, jadi lebih menderita orang komunis kan daripada orang banser. Bukan dari segi korban ya tetap korban. Kalau itu orang lain kan nggak apa-apa, tapi kalau diri Anda sendiri yang alami gimana? Adik Anda dibunuh, kayak apa dendam Anda? Ini secara umum nggak apa-apa lah. Ya itu apalagi Gus Dur waktu mengadakan rekonsiliasi kan dilawan oleh Salahuddin Wahid. Pernah dengar nggak? Iya. Kenapa? Gus Dur nggak ada di Indonesia 65? Ada di Mesir. Nah, dia mengalami sendiri Salahuddin itu. Tapi bandingkanlah Mas, korbannya berapa? Perang Vietnam 40 tahun. Ya, yang mati kurang dari 1,5 juta. Di Indonesia 3,5 bulan 3,5 juta yang mati. Bandingkan Mas. Kalau diperbandingkan gitu. Juga dengan peristiwa Hitler. Hitler itu Yahudi. Masa bunuh Yahudi? Nggak percaya saya. Katanya 4 juta Yahudi dibunuh. Enggak, itu dipindahkan ke Israel. 400.000 bukan 4 juta. Yang 200.000 tinggal di Jerman. Karena orang Yahudi adalah ahli-ahli keuangan. Bapak teori uang yang terhebat adalah Trachtenberg. Orang Yahudi, orang Jerman. Kata pengantar tentang uang 6 jilid baru kata pengantarnya. Yahudi kemarin itu George Soros, pernah dengar? Iya. 1 orang Nusa Tenggara lumpuh Mas. Sekarang dengar Bank Syariah enggak? Iya. Dari mana modalnya? Dari siapa? Dari Israel. Memang syariat Islam ya anti riba. Kenyataan di lapangan terbalik-balik. Iya apa enggak? Kemarin ada orang mau naik haji, bayarnya masih 25 juta, sudah dibayar 15 juta. Terus kebetulan rezekinya menyeret ya, tinggal 10 juta. Ketika dia mau lunasi, sudah berubah berapa itu yang 10 juta? 9 juta dia harus bayar, jadi 19 juta.
Jadi dia ngeluh, loh, katanya Bank Syariah itu bank anti riba loh, ini kok lebih berat daripada bank syariah. Sorry, itu juga saya pernah dengar sekian puluh tahun. Lah ini ada anak yang mau nulis tentang bank syariah. Saya tanya, tahu nggak artinya bank syariah? Enggak tahu. Punya buku nggak? Enggak. Lah bagaimana kamu menulis? Saya carikan buku, Mas. Saya bantu uang 1 juta. Cari bukunya. Hah? Uang dari amal saya kembalikan. Gila, Mas. Jadi gitu caranya. Kita harus menilai secara objektif dulu pada diri kita sendiri. Belajar dari diri sendiri dulu, Mas. Cari buku sebanyak-banyaknya. Nah, itulah, pacarilah Sulami. Iya. Ayo Mas, tadi itu yang tadi bro kembali. Bro. Silakan. Kasus menyinggung terkait Pancasila. nah, Pancasila, Pak. Pancasila. nah, Ini tadi yang dibahas tadi kita Watanganku dan kita Marxis. Dan saya ingin tanyakan, Indonesia hari ini pakainya ideologi Pancasila, bukan ideologi Marxis. Saya ingin mengetahui penjelasan dari Mas Gus mengenai kelebihan keunggulan Pancasila dibanding Marxis. Terus itu. kalau Anda tahu Pancasila itu yang kelima, Mas, itu ajaran Marxisme-Leninisme. Sebelumnya nggak ada itu. Dulu kalau Anda tahu, Pancasila itu diubah terbalik. Agama paling belakang. Sekarang agama paling atas kan. Dulu paling bawah, Mas. Coba pelajari buku-buku lama. Misalnya Soekarno itu Iya, paling bawah agama. iya memang. Agama itu harusnya melengkapi hidup kita, bukan simbol untuk maju ke depan. Agama itu harusnya ya, agama itu adalah milik pribadi masing-masing. Agama bukan di kepala, bukan di mulut, tapi di hati. Jadi kalau orang teriak-teriak itu kalau menurut saya salah. Untuk menikmati, untuk bisa khusyuk ketemu sama Tuhan dengan batin, bukan dengan mulut. Kalau menurut saya, apa gunanya bangun masjid bagus-bagus di Klaten ada Al-Aqsa? Kayak apa gedenya itu? Di sekitarnya masyarakat melarat kok. Masyarakat ini yang harus ditingkatkan. Agama itu sembahyang kalau memang dunia ini milik Tuhan, di mana saja sembahyang, nggak mesti di masjid. Ya apa enggak, Mas? Yang penting kekhusyukan kita itu. Saya semedi, saya nggak sembahyang karena menghafal bahasa Arab susah. Kalau saya semedi begitu khusyuknya, ya, itu kayak saya senggama rasanya. Nikmat. Itu terserah sama Anda. Khusyuk apa enggak Anda? Ya Anda khusyuk apa enggak kalau sembahyang? Ada quote dari orang-orang sufi. Berzina pun kalau Anda lakukan dengan kasih sayang, ya, lebih baik daripada Anda sembahyang 5 waktu tapi neko-neko. Gimana itu? Neko-neko ngerti nggak? Tuhan beri saya cewek yang cakep. Neko-neko kan? Kalau wanita, Tuhan saya beri suami yang ganteng, punya mobil. Itu kan neko-neko. Enakan berzina itu lebih baik katanya. Ada itu yang tadi itu Pak Bambang Sulistyo datang sini. Ada bukunya, ada. Mau satunya? Jangan. Takut ya. Bahwa ada kata-kata quote dari kaum sufi yang mengatakan begitu. Jadi kita punya Tuhan itu dengan cara kita sendiri, dengan patokan agama Islam misalnya, dengan agama Kristen, Katolik dan sebagainya. Jadi Indonesia mau dijadikan negara Islam ada Azumadi Arza ya impossible. Padahal dia rektor ya, Mbak. Ya terserah Anda mikirlah lebih dengan pikiran Anda sendiri. Caranya kumpulilah si Sulami. Makin banyak Anda baca, makin banyak ilmu saya. Kata Einstein ya, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Itu adalah basis pengetahuan Anda. Iya kan? Dari basis itu merupakan ilmu Anda. Kalau Anda nggak punya pengalaman, Anda nggak punya ilmu. Dan belajar bukan mesti di perguruan tinggi. Belajar di mana saja. Bukan di mana, tapi bagaimana Anda belajar. Gimana Mas jawabannya? Itu kan dari Pancasila menjadi trilogi jadi monologi. Ya itu mungkin kalau orang sekarang ya mungkin dianggapnya itu komunisme. Diserap ya Mbah ya? Marxis diserap, dipelintir jadi 3 atau dipelintir jadi 1 itu
ideologi. Cuma ya terus terang aja, Bung Karno itu banyak baca tentang Marxisme, tapi karangannya Kerensky, bukan Marx langsung. Sudah sadapan. Kerensky yang terkenal diambil tuh banyak. Yang beredar di Indonesia waktu itu Kerensinya, ajaran Kerensky. Kan banyak kan? Ajaran-ajaran aliran siapa gitu. Ada kalau Soekarno kebanyakan Kerensky. Banyak baca ya. Iya, Soekarno banyak baca. Tapi enaknya Soekarno waktu di tangan Belanda dibayar dia. Sama dengan gaji bupati. Nah, jadi kaya, pinter, melamar siapa aja bisa. Anaknya HOS kan kawin sama dia, tahu? Utari. Waktu Bung Karno pindah ke Bandung, pacaran sama janda siapa namanya? Inggit. Dia ngomong sama Utari, "Dok, kue balik aja sama bapakmu. Nah, kita kawin dulu bukan berdasarkan cinta, tapi kebutuhan." Nah, sampai sekarang Utari itu nggak nulis apapun. Bagaimana bisa begitu? Berarti dia puas. Kalau nggak puas kan ngoceh dong. Kalau Anda kan tahu Soekarno itu siapa. Pernah lihat Soekarno di foto setubuh jalan kaki? Seutuhnya. Pernah nggak lihat? Belum, Pak. Jalan kaki seutuhnya di foto. Jalan. Pernah. Ke atas. Kenapa? Dia jalannya gini. Bahasa Jawanya apa? Ngegang. Karena dia setir kiri. Tahu nggak setir kiri? Diikat sebelah kiri, Mas. Nggak ngerti ya? Dia itu jumbo itu. Saya kan tahu pernah ketemu di Moskow juga. Ketemu waktu itu kan Indonesia belum punya pesawat terbang kepresidenan ya. Nyewa Qantas. Pesawat terbang Qantas Australia. Itu didampingi oleh siapa? 2 pramugari kiri kanan. Jadi kedutaan duduk di sofa ya. Dia di tengah, kiri kanannya ada pramugari, tangannya begini. Ngerti? Pahanya sih ini loh. Ya kita duduk di bawah di lantai mahasiswa, ya kita begini tuh. Diam, nggak ada satu kata pun. Batuk aja ditahan. Begitu Soekarno keluar dari kedutaan, perang. Semua ngomong, itu kayak sarang tawon ya. Macam-macam, coba kayak gitu. Soekarno hebat. Pernah ya waktu dia nonton balet anak-anak, minta yang itu. Penari balet yang paling muda kan, paling tua lah di itu. Badannya kan bongsor ya. Minta yang itu, dibisikin sama pengawalnya. Bapak minta siapa saja, termasuk Plisetski. Plisetski itu adalah penari balet terhebat waktu itu di sana. Minta sama dia, dikasih. Jangan anak-anak. Karena di Rusia waktu itu anak-anak adalah hukuman berat untuk ganggu anak-anak. Jadi kalau ada tempat istirahat anak-anak itu dipakai ditulisi, jangan ganggu anak, jangan ganggu. Pernah ada pemain bola terhebat, Streltsov namanya, goal getter yang bisa nembak dengan tongkat tuh, tongkat ya, saking hebatnya. Nah, suatu kali dikirim ke Perancis, di sana ganggu anaknya duta Rusia di Perancis. Hanya ganggu Mas, kena 5 tahun. Jadi anak kecil di Uni Soviet waktu dilindungi banget. Gitu. Sekarang nggak tahu ya, sudah berubah zamannya. Ada yang lain? Tanya. Yang lebih ya. Ini dimakan Mas. Nggak ada yang makan nanti di rumah. Apa? Kaitannya yang saya pahami kondisi hari ini di Indonesia itu yang digembar-gemborkan kan aksi-aksi bela tauhid, agama dijadikan hanya sebuah simbol. Itu karena apa yang terjadi? Karena itu bagi saya itu adalah ketertindasan. Apa ketertindasan dalam rangka berpikir? Manusia hari ini khususnya Indonesia itu terlalu begitu saja menerima dogma-dogma agama yang cenderung itu nanti menimbulkan rasa fanatisme. Nah, apa akibatnya? Rasa humanisme itu sudah tidak ada. Iya kan seperti itu ya. Jadi mungkin ketika kita sebagai mahasiswa sudah mengetahui hal itu terjadi, mungkin formulasi seperti apakah atau harus kita menyikapinya seperti apa? Kita
apakah kita, kalau bagi saya cenderung hari ini juga ada sanksi terhadap dogma agama, ingin membuktikan bahwasanya manusia itu memiliki potensi ainit ide, kalau menurut Islam seperti itu. Seperti itu. Pertanyaan itu harusnya saya nanya pada Anda. Jadi carilah kelompok-kelompok yang sejiwa, bicarakan itu. Saya sama sekali udah ketinggalan dalam hal itu, tapi saya udah punya keyakinan sendiri dalam hal itu. Agama bukan tujuan hidup saya. Tujuan hidup saya adalah menjadi manusia. Kata Dostiker Multatuli. Tugas manusia adalah menjadi manusia itu sendiri. The place one in man is meant to say. Nah, jadi itu Anda harus kumpul sama teman-teman yang sejiwa. Apa benar ini dogma ini? Hidup bukan untuk dogma, Mas. Hidup bukan untuk agama. Hidup untuk menjadi manusia. Nah, maksud bagaimana itu? Sebelum Anda membuktikan hidup untuk agama, Anda harus makan dulu. Makan baru Anda bisa berpikir tentang agama. Jadi yang utama dengan harus jadilah manusia yang menciptakan nilai lebih. Jadilah manusia yang menciptakan nilai lebih. Jadi sebelum jadi manusia Anda harus kerja dulu. Anda begitu lahir Anda jadi debitor, tahu? Dan Anda kan utang sama ibu paling enggak. Kalau Anda enggak disusui ya mati. Itu kan hutang. Ya apa enggak? Itu harus Anda bayar sampai Anda bisa cari kerja nanti. Kalau Anda hutang Anda belum lunas dari apa yang Anda makan sampai dewasa, Anda belum manusia, masih ternak Anda itu. Nah, kalau sudah lunas, Anda baru mencari hal yang lain yang lebih mulia, yaitu menciptakan, kalau Pram menciptakan, menulis adalah karya keabadian. Kalau saya salah itu Pram. Sebelum Anda menciptakan sesuatu, carilah makan dulu. Karena makan adalah sumber dari kehidupan manusia. Itu Mas. Jadi kayak pertanyaan Anda itu harusnya saya yang nanya sama Anda, bukan Anda. Jadi carilah kelompok yang sejiwa, bicarakan itu. Itu Mas. Pendek saja, ayo yang lain. Yang ngumpet-ngumpet di belakang, ayo. Jadi gini, kasus. Ini kak ini. Kasus. Sahabat sus. Itu di belakang minumnya masih ada loh. Ada nggak tuh? Di sini belum ada yang nyentuh, itu malu-malu ya. Ayo Mas, ayo. Yang manis. Jadi gini Pak, ketika kita berbicara terkait Marxis, terutama kita pasti membicarakan konsep utama yang diusung Marx, yakni sosialisme. Kemudian saya dulu pernah sedikit mengkaji karya Frank Magnus Suseno yang berjudul Magnus Suseno, orang Jerman itu ya. Terus pemikiran Karl Marx dari sosialisme utopis ke sosialisme revisionisme. Dan di sini ada hal yang menurut saya membuat saya belum begitu paham, yakni terkait sosialisme purba. Jadi sosialisme ini sebenarnya sudah digagas sebelum Marx menggagas sosialisme. Ya memang kita lahir itu jadi homo socius. Pertanyaan saya komparasi perbandingan antara sosialisme purba dan sosialisme yang digagas Marx. Soalnya kan sosialisme buminya itu ketika digagas Marx, semacam itu. Iya. Sosialisme purba itu ketika Anda lahir Anda adalah homo socius. Kalau Marx, sosialisme itu berdasar ilmiah. Isinya dengan catatan ilmiah. Tapi sebenarnya ilmiah yang utopia. Karena saya sudah tadi katakan dunia itu lahir dari fakta menjadi teori. Teori lahir dari fakta. Padahal tadi saya bilang Marxisme-Leninisme itu mau menciptakan fakta dari teori. Jadi itu Marxisme-Leninisme itu utopia juga. Ngerti nggak? Anda begitu lahir itu Anda homo socius. Homo socius kalau menurut Ratu Inggris itu jadi namanya Anno Mirabilis.